Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh cerita untuk timnas Indonesia dari mulai level junior hingga senior. Tak terkecuali pula para lawan yang bisa menjadi saingan baik di level junior maupun senior. Seperti dalam cerita kehidupan, ada kalanya di atas, ada pula masanya di bawah. Gambaran ini sedang menjadi nyata dalam perjalanan tim nasional Indonesia dan para negara saingan yang ada di sekitarnya. Sebut saja saat ini timnas Indonesia sedang mengalami grafik peningkatan perbandingan terbalik dengan timnas Vietnam yang perlahan sedang menuju pada penurunan performa dari berbagai kompetisi sepak bola baik di Asia Tenggara maupun di Asia. Ada hal menarik untuk dikupas lebih dalam lagi terkait hubungan musuh bebuyutan dalam kancah persepak bolaan di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Jika selama ini yang kerap menjadi momok bagi timnas Indonesia adalah negara Vietnam, maka di tahun 2024 ini secara perlahan tapi pasti Indonesia sedang dalam posisi melewati level negeri Paman Ho tersebut, bergeser ke selatan menuju ke negara yang level sepak bolanya lebih tinggi, yaitu timnas Australia. Dari berbagai pertemuan, saya mencatat rekor pertemuan di tahun 2024 sebagai berikut. Timnas Indonesia senior berhasil mengalahkan Vietnam sebanyak 3 kali secara beruntun, baik di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di Piala Asia Qatar, timnas menang 1-0 atas Vietnam di babak grup. Di kualifikasi pertama di Gelora Bung Karno, timnas menang 1-0. Sedangkan di kualifikasi kedua di Maidin Stadium, timnas menang 3-0 tanpa balas. Semenjak kepergian Pak Heng Seo, prestasi Vietnam terus menurun. Hal ini sangat berbeda ketika awal kedatangannya pelatih Korea ini telah membawa timnas Vietnam menjadi tim yang sangat kuat di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Naik turunnya performa timnas senior seolah berbanding lurus dengan prestasi tim juniornya. Jika di tahun 2018 Vietnam senior berhasil menjadi juara Piala AFF, maka timnas juniornya juga melesat hingga ke final Piala Asia usia 23. Hanya saja waktunya tidak bersamaan dengan agenda Olimpiade, sehingga kejayaan Vietnam belum sempat membawanya ke Olimpiade. Imbas kepergian Pak Heng Seo rupanya masih dapat dirasakan hingga ke tim-tim yang lebih juniornya. Sebut saja timnas usia 16 dan timnas U19. Yang terbaru di bulan Juli ini adalah ketika timnas U16 Vietnam dibantai dengan skor 4-0 oleh timnas U16 Indonesia. Hal yang jarang terjadi sebelumnya. Kemunduran Vietnam berbanding terbalik dengan kebangkitan Indonesia. Hal yang sama juga berulang ketika timnas U19-nya gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19. Ketika rival yang lain memasuki babak semifinal, Vietnam hanya menjadi penonton saja. Sebuah pemandangan yang langka dalam 10 tahun terakhir ini. Untuk menaikkan level Indonesia butuh sparring partner yang lebih kuat. Bukan sekedar skor yang dikejar, tapi bagaimana visi permainan harus terus dibentuk. Saat ini mungkin saatnya menjadikan Australia menjadi sparring yang ideal untuk timnas di semua level. Dan yang menarik di tahun ini Australia punya potensi menjadi satu-satunya negara dengan tim sepak bola yang paling banyak bertanding dengan timnas Indonesia. Di Piala Asia Qatar lalu timnas senior bertemu di babak 16 besar dengan skor 4-0. Di Piala Asia usia 23 giliran timnas Indonesia menang 1-0. Selanjutnya di Piala Asia 16 timnas kita dikalahkan ketika bertemu di semifinal dengan skor 5-3. Menariknya mereka akan bertemu di kualifikasi Piala Asia U17 di Kuwait Oktober nanti, satu grup bersama Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara, sehingga menjadi peluang untuk membalas kekalahan di Piala AFF. Sebab timnas masih penasaran mengingat harus bermain dengan 10 orang karena di kartu merah pada menit ke-52. Dilanjutkan Piala AFF U19, timnas juga berpeluang ketemu Australia di final jika masing-masing dapat mengalahkan Thailand dan Malaysia di semifinal. Motivasi timnas U19 akan semakin tinggi mengingat awal bulan lalu di level usia 16 Indonesia dikalahkan oleh Australia. Ada catatan menarik ketika timnas Australia U16
bisa mengalahkan timnas Indonesia, di mana selebrasi mereka ketika mencetak gol terkesan berlebihan dengan maksud membalas kekalahan timnas U23 di Piala Asia lalu. Nah, jika bisa masuk final AFF U19 nanti, maka akan menjadi pertandingan yang menarik untuk ditonton. Selain di level junior, timnas senior juga bakal bersaing dengan timnas Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Disinilah puncaknya level timnas Indonesia akan diuji. Dua pertandingan seru bakal tersaji baik di kandang maupun tandang. Patut untuk ditunggu pertandingan Indonesia vs Australia akan menjadi laga pertama yang diselenggarakan di kandang. Istimewanya lagi, laga kandang pertama nanti bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Jika besok timnas U19 berhasil menaklukkan Malaysia, maka Stadion Gelora Bung Tomo menjadi saksi perjuangan timnas dalam menaikkan levelnya menjadi level Asia dengan standar Australia. Semoga standar ini terus dijaga dan level timnas menjadi level Asia. Bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi langganan Piala Dunia di masa mendatang. Amin ya robbal alamin. Saya Omen O, salam olahraga.